Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Noviana Audrey dengan NIM 2302116100. Di sini saya mendapatkan lab Snort and Firewall Rules, yaitu tujuannya yang pertama mempersiapkan lingkungan virtual, yang kedua log firewall dan IDS, dan ketiga menghentikan dan membersihkan proses mininet. Latar belakangnya, dalam jaringan produksi yang aman, peringatan jaringan yang dihasilkan oleh berbagai jenis perangkat seperti security appliance, firewall, perangkat IPS, router, switch, server, dan lainnya. Masalahnya adalah tidak semua peringatan dibuat dengan cara yang sama. Misalnya, peringatan yang dihasilkan oleh server dan peringatan yang dihasilkan oleh firewall akan berbeda dalam konten dan formatnya. Dalam lab ini kita akan mengenal aturan firewall dan signature IDS. Baiklah, pada step yang pertama kita diminta untuk mempersiapkan lingkungan virtual, yaitu buka Oracle VirtualBox dan ubah LibreOps Workstation ke mode bridge, pilih machine, settings, lalu network. Di bawah attach to, pilih bridge adapter, atau jika menggunakan WiFi dengan proxy, mungkin perlu NAT adapter, lalu klik OK. Sekarang kita diminta jalankan LibreOps Workstation VM, buka terminal dan konfigurasi jaringannya dengan menjalankan script configure dhcp.sh. Nah, di sini kita akan diminta untuk masukkan password dan juga user analyst. Di sini kita langsung masukkan komennya, yaitu sudo.lab.support.files/script/configure_as_dhcp.sh. Nah, selanjutnya gunakan perintah ipconfig untuk memverifikasi bahwa LibreOps Workstation VM sekarang memiliki alamat IP di jaringan lokal. Kita juga bisa menguji konektivitas ke server publik dengan melakukan ping ke www.cisco.com. Gunakan Ctrl+C untuk menghentikan ping. Nah, di sini terjadi error karena tadi saya memilih ke mode bridge, namun di sini saya menggunakan hotspot pribadi, jadi saya mengubah settingannya ke NAT adapter. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu log firewall dan IDS. Firewall dan Intrusion Detection System IDS sering digunakan untuk mengotomisasi sebagian tugas pemantauan lalu lintas. Keduanya mencocokkan lalu lintas masuk dengan aturan administratif. Firewall biasanya membandingkan header paket dengan kumpulan aturan, sementara IDS sering menggunakan payload paket untuk pembandingan. Karena firewall dan IDS menerapkan aturan pada bagian berbeda dari paket IP, struktur aturannya pun berbeda. Meskipun strukturnya berbeda, terdapat kesamaan antara komponen-komponennya, yaitu komponen pencocokan atau matching komponen, menentukan elemen paket yang menjadi perhatian seperti sumber paket, tujuan paket, protokol, dan port transport layer seperti data dalam payload paket. Lalu selanjutnya komponen aksi atau action komponen, menentukan apa yang harus dilakukan terhadap paket yang cocok seperti menerima dan meneruskan paket, membuang paket, atau mengirim paket ke kumpulan aturan sekunder untuk inspeksi lebih lanjut. Desain firewall yang umum adalah membuang paket secara default sambil menentukan secara manual lalu lintas mana yang diperbolehkan. Dikenal sebagai dropping by default, desain ini memiliki keunggulan dalam melindungi jaringan dari protokol dan serangan yang tidak dikenal. Sebagian bagian
Sebagai bagian dari desain ini, biasanya log dari paket yang dibuang dicatat karena paket-paket tersebut tidak secara eksplisit diizinkan dan melanggar kebijakan organisasi. Nah, pada langkah ini, pemantauan log IDS secara real-time dari CyberOps Workstation VM, jalankan script untuk memulai mininet, yaitu dengan memasukkan komen sudo./script/cyberops_no_fw.py. Nah, dari Promininet, kita buka shell pada R1 menggunakan perintah berikut, yaitu xterm R1. Nah, shell R1 terbuka pada terminal dengan teks hitam dan latar putih. Di sini ada pertanyaan, yaitu pengguna siapa yang masuk ke shell tersebut, apa indikatornya? Jawabannya itu user root. Ini ditunjukkan oleh tanda hashtag setelah prom. Selanjutnya dari shell R1, jalankan IDS berbasis Linux Nord, yaitu dengan memasukkan komen ./lab.support.files/script/start_nord.sh. Nah, dari Promininet CyberOps Workstation VM, buka shell untuk host H5 dan H10 dengan komen xterm H5 dan xterm H10. H10 akan mensimulasikan server di internet yang menghosting malware. Pada H10, jalankan script mal_server_start.sh untuk memulai server dengan komennya, yaitu ./lab.support.files/script/mal_server_start.sh. Nah, pada H10 juga gunakan netstat dengan opsi min tumpah untuk memverifikasi bahwa server sedang berjalan, yaitu kita jalankan komen netstat min tumpah. Seperti terlihat pada output di layar, web server dengan nging sedang berjalan dan mendengarkan koneksi pada port TCP 6666. Nah, selanjutnya di jendela terminal R1,
Nord sedang berjalan. Untuk memasukkan perintah lain di R1, buka terminal R1 kedua dengan mengetik xterm R1 kembali di jendela Server Workstation VM. Di tab terminal R1 yang baru, jalankan perintah tail dengan opsi -F untuk memantau file /var/log/nord/alert secara real time. Kita masukkan komennya itu tail -F /var/log/nord/alert. Karena belum ada peringatan yang tercatat, log seharusnya kosong. Jendela ini akan menampilkan peringatan saat terjadi. Nah, dari H5 gunakan perintah wget untuk mengunduh file bernama w32.nimda.amm.exe. Wget adalah alat yang bagus untuk mengunduh file dari web server langsung melalui command line. Kita masukkan komennya, yaitu wget 209.165.232.133/w32.nimda.amm.exe. Baik, di sini ada pertanyaan port berapa yang digunakan saat berkomunikasi dengan web server malware, apa indikatornya? Yaitu port 6666, port ditentukan di URL setelah tanda titik 2. Pertanyaan selanjutnya, apakah file berhasil diunduh sepenuhnya? Jawabannya ya. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah IDS menghasilkan peringatan terkait penggunaan file? Jawabannya juga ya. Nah, saat file berbahaya melewati R1, IDS Nord mampu memeriksa payloadnya. Payload tersebut cocok dengan setidaknya satu signature yang dikonfigurasi di Nord dan memicu peringatan di jendela terminal R1 kedua. Nah, di sini ada pertanyaan berdasarkan peringatan di atas, apa alamat IPv4 sumber dan tujuan yang digunakan dalam transaksi, yaitu source IP-nya 209.165.200.235, destination IP-nya 209.165.200.133.666. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan peringatan di atas, apa port sumber dan tujuan yang digunakan? Source portnya 1793566 dan destination portnya yaitu 6666. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan peringatan di atas, kapan penggunaan terjadi? Itu 05.24.930. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan peringatan di atas, apa pesan yang dicatat oleh signature ADS? Malicious server hit. Pada H5, gunakan perintah tcpdump untuk menangkap event dan unduh kembali file malware agar transaksinya dapat direkam. Dengan memasukkan komen tcpdump -i h5 at 0 -w nimda.download.pcap n. Di sini -i h5 at 0 menangkap paket pada interface h5 at 0. -w nimda.download.pcap menyimpan capture ke file nimda.download.pcap. N menjalankan tcpdump di latar belakang. Perhatikan 5633 ini menunjukkan satu proses dikirim ke background dengan PID 5633. Dibilang di sini tekan enter beberapa kali untuk mendapatkan kembali control shell sementara tcpdump berjalan di background.
Sekarang TCP/DA menangkap paket untuk kembali malware tersebut. Pada H5 jalankan ulang perintah wget. Dengan memasukkan komen wget 209.165.232.666/w32.nimda.amm.exe. Selanjutnya, hentikan capture dengan membawa TCP/DA ke foreground menggunakan perintah fg, lalu hentikan prosesnya dengan Ctrl+C. Di sini kita masukkan komen fg TCP/DA min i h5@0 min w nimda.download.pk. Di sini ada pertanyaan, bagaimana file pcap ini bisa berguna bagi analisis keamanan? Jawabannya yaitu file pcap menyimpan kumpulan paket yang menangkap lalu lintas jaringan yang dilihat oleh NIC selama proses capture. File ini sangat berguna untuk menelusuri kembali berbagai peristiwa jaringan, termasuk komunikasi dengan titik akhir yang berbahaya. Alat analisis seperti Wireshark dapat sangat membantu dalam menganalisis file pcap, memudahkan identifikasi dan investigasi terhadap aktivitas mencurigakan atau berbahaya dalam jaringan. Dengan menggunakan Wireshark, para analisis jaringan dapat memvisualisasikan, memfilter, dan memeriksa setiap paket secara detail sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang terjadi dalam jaringan. Selanjutnya, penyesuaian aturan firewall berdasarkan peringkat ADS. Dalam topologi lab ini, R1 tidak hanya menjalankan ADS, tapi juga firewall berbasis Linux yang sangat populer bernama iptables. Pada langkah ini, kita akan memblokir lalu lintas ke server berbahaya yang diidentifikasi pada langkah 1 dengan mengedit aturan firewall yang ada di R1. Firewall iptables menggunakan konsep chain dan rule untuk memfilter lalu lintas. Lalu lintas yang masuk ke firewall dan ditujukan ke perangkat firewall itu sendiri ditangani oleh chain input. Lalu lintas yang berasal dari perangkat firewall itu sendiri dan ditujukan ke tempat lain ditangani oleh output. Lalu lintas yang berasal dari tempat lain dan melewati perangkat firewall ditangani oleh chain forward. Setiap chain dapat memiliki kumpulan aturan independen yang menentukan cara lalu lintas difilter. Jika paket tidak cocok dengan satu aturan, firewall akan beralih ke aturan berikutnya. Jika kecocokan ditemukan, firewall mengambil tindakan yang ditentukan dalam aturan tersebut. Jika semua aturan telah diperiksa dan tidak ada kecocokan, firewall mengambil tindakan yang ditentukan dalam kebijakan chain, biasanya mengizinkan atau menolak paket. Nah, di CyberOps Workstation VM, buka jendela terminal R1 ketiga, yaitu dengan mengetik kembali komen exterm R1. Nah, di jendela terminal R1 yang baru, gunakan perintah iptables untuk menampilkan daftar chain dan aturan yang sering digunakan. Dengan memasukkan komen iptables min l min v. Di sini ada pertanyaan, chain apa yang saat ini digunakan oleh R1, yaitu jawabannya input, forward, dan output. Nah, sekarang kita diminta tambahkan aturan berikut ke chain forward pada R1 untuk memblokir lalu lintas ke server berbahaya. Dengan memasukkan komen iptables min i forward min p tcp min d 209.165.202.133 di port 6666 min j drop. Dengan keterangan parameternya yaitu min i forward menyisipkan aturan baru di chain forward, min p tcp menentukan protokol TCP, min d 209.165.202.133 menentukan tujuan paket, di port 6666 menentukan tujuan, min j drop tindakan menjadi drop.
Nah, selanjutnya gunakan perintah iptbus lagi untuk memastikan aturan telah ditambahkan ke change forward, yaitu memasukkan komen iptbus min L min V. Pada bagian terakhir, menghentikan dan membersihkan proses Mininet. Navigasikan ke terminal yang digunakan untuk memulai Mininet. Hentikan Mininet dengan mengetik quit di jendela terminal utama CyberOps VM. Lalu setelah keluar dari Mininet, bersihkan proses yang dimulai oleh Mininet. Masukkan password CyberOps saat diminta dengan masukkan komen sudo mn min c. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Kita buka terminal di station dan kita akan masuk ke daftar kita. Ini kita akan melihat daftar file. Saya akan memastikan kalau ada X copy ada. Selanjutnya kita dilanjutkan apakah
Contohnya, for the Unix recognized controller function in the environment, there are fields modified explain. Jawabannya ya, ansible itu berhasil diubah menjadi format tanggal yang bisa dibaca. Compare the contents of the file and the output. How this the line when students have refreshed to something like 1016. Oh, iya. Apa ada file itu? Pertanyaan. Jadi dari yang ini dia dikatakan itu angka itu proses jadi karena angka mengkonversi angka yang hasilnya adalah tanggal 31 Desember 1999 tepat sebelum selesai pada 1970. Jadi solusinya adalah kita bisa hapus tanggal baris dasar. Kita coba gunakan nama. Jadi sekarang untuk outputnya itu sudah berada. Sedang buka output ya, jadi aku mau benar sekarang cuma ada 6 kata yang baris yang muncul semuanya dengan timestamp yang terjadi semua kata juga dibaca obat juga dibaca kemudian akan menyimpan file jadi tidak ada yang itu jadi tidak ada kita sediakan karena itu sudah simpan ini bukan jadi tidak
Sekarang kita akan coba buka sebentar. Ya, jadi bahwa ini sudah ada persiapan. Lanjut ke bagian selanjutnya, normalize timestamp. Kita baca log. Pertama kita akan membuka file sudah kita selanjutnya the concept of expression will come from the word karena di setiap melalui hal kecil itu how many columns does the dictionary have? Ada 7. Jadi totalnya ada 7 kolom. Ada IP address, ada tanda-tanda, ada timestamp-nya, ada detail request-nya, HTTP status quo, dan response. Gitu. Oh, udah aku sebutkan. Ini adalah timestamp. Lanjut. Kita akan menjalankan APK. Script able to properly function. First, setelah itu sudah untuk nama pada ini dia sudah lebih jelas.
Terus the spirit able to properly control and store this time is better. Ya, pada persidangan sudah berhasil wah, jadi dia sudah menjadi dapat lanjut ke pasal selanjutnya local preparation and security. Jadi kita buka security. Sebelumnya kita sudah pernah bikin security-nya, jadi kita tidak bisa kita buka cerita. Kita akan melihat Elsa Locks. Sudah masuk ke dalam. What switch up and red block. Selanjutnya dan kita akan mulai dari pearls. Kita lihat di sini ada capital loss, connection, on, stats, orders, dan log. Ya. Store log. Ya.
Secondnya no. Jadi kita akan coba lihat setelah ini adalah senang. Nanti dari senangnya kita mungkin sekian dari video ini lihat convert data into recycle. Sekian saya Baik, perkenalkan nama saya Joanna Sarah Rumpesak dengan NIM 230211060039. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan tugas 7 praktikum keamanan cyber pada lab regular expression tutorial. Jadi pada lab ini saya akan menggunakan regular expression atau regex untuk mencari pola tertentu pada file log menggunakan terminal Linux. Jadi di sini saya sudah masuk ke virtual machine CyberOps Workstation. Kemudian pada step 1 ini saya juga sudah menyelesaikan tutorial pada browser regex One, dan kemudian di sini saya juga sudah menjawab masing-masing apa yang dimaksud dengan simbol-simbol yang ada di sini atau meta characters. Jadi untuk yang pertama di sini $sign itu di sini menandakan akhir sebuah baris string. Kemudian bintang di sini mengulang karakter sebelumnya sebanyak 0 atau lebih, dan seterusnya. Saya sudah jawab. Kemudian kita lanjut kepada masuk ke folder lab. Jadi di sini kita akan membuka terminal, kemudian mengetikkan lab support files. Lalu, jadi di sini saya masuk ke folder lab support files yang berisi file log untuk pengujian regular expression. Kemudian kita akan mengetikkan perintah ini. Nah, ini itu saya membuka file log menggunakan perintah less agar dapat melakukan pencarian regex secara langsung. Kemudian lanjut, di sini kita akan demo satu persatu regex masuk ke bagian intinya. Jadi pertama di sini saya akan mengetikkan ini dengan perintah seperti ini. Nah, bisa kita lihat regex panah atas 83 itu digunakan untuk mencari baris yang diawali dengan angka 83. Kita lihat di sini angka 83 itu di highlight.
Kemudian kita lanjut mencari simbol yang lain, contohnya ini. Ini bisa kita lihat, regex ini digunakan untuk mencari huruf kapital sebanyak 2-4 karakter. Makanya bisa kita lihat di sini huruf kapital, contohnya seperti HTTP, GET, NT, WOW, atau MSIE. Jadi yang ditampilkan itu hanya yang terdiri atas 2 huruf, 3 huruf, atau 4. Jadi kalau hanya huruf kapital yang hanya 1 huruf atau lebih dari 4 itu tidak akan ditampilkan. Kemudian kita lanjut dengan ini. Nah, ini itu regex untuk mencari teks atau angka 2015 yang ada pada file log yang kita akses. Jadi bisa kita lihat di sini yang disoroti itu angka 2015. Yang contoh yang keempat, kita akan coba mengetik Nah, tadi itu tertulis pattern not found. Jadi regex yang tadi saya ketik itu untuk mencari format waktu dari 52220 sampai 52229. Tetapi mungkin di dalam file log ini tidak ada. Jadi dikatakan tadi patternnya tidak dapat ditemukan. Kita lanjut. Nah, jadi ini backslash yang digunakan untuk escape karakter, titik, agar dianggap sebagai titik biasa, bukan with card regex. Dan ini juga menampilkan kata.com yang ada pada file log yang kita akses. Kemudian yang keenam, kita akan mencoba mengetik karakter garis vertikal atau pipe, itu berarti OR. Jadi, regex ini mencari kata complete atau get. Dan bisa kita lihat yang disoroti di sini itu yaitu kata complete dan juga kata get yang ada pada file log. Kemudian yang ketujuh, akan mengetikkan nah, regex ini adalah untuk mencari angka 0 sebanyak 4 kali berturut-turut atau 0000. Jadi bisa kita lihat tampilannya di sini yang disoroti itu angka 0 berisi 4 0. Kemudian di sini kita akan keluar dari list, kita tekan Q. Jadi pada lab ini saya berhasil menggunakan regular expression untuk mencari pola tertentu pada sebuah file log menggunakan terminal Linux. Jadi regex ini sangat berguna dalam analisis log dan keamanan jaringan karena dapat mempercepat pencarian data tertentu. Sekian video demo saya pada lab ini. Terima kasih.
Oke, perkenalkan nama saya Praisparia Permata Muniaga dengan NIM 230211060088. Saat ini saya akan mendemonstrasikan lab extract and executable from a PCAP. Nah, di sini pada bagian yang pertama kita mempersiapkan lingkungan virtual, lalu bagian yang kedua kita akan menganalisis log dan capture lalu lintas jaringan yang telah direkam. Di sini juga terdapat latar belakang atau skenario. Di sini melihat log sangat penting, tetapi juga penting untuk memahami bagaimana transaksi jaringan terjadi di tingkat paket. Nah, dalam lab ini kita akan menganalisis lalu lintas jaringan dalam file PCAP yang telah direkam sebelumnya dan mengekstrak sebuah file executable dari file tersebut. Di sini required resource yang dibutuhkan, CyberOps Workstation VM, dan Internet Connection. Langsung saja kita masuk pada part yang pertama, yaitu buka Oracle VirtualBox, klik kanan pada CyberOps Workstation, Settings, Network, di samping Attack Tool, pilih Bridge Adapter, jika diperlukan lalu klik OK. Sini sudah masuk pada VirtualBox, lalu kita klik kanan pada CyberOps Workstation, lalu ke pengaturan, lalu kita ke bagian jaringan, lalu di samping attack to pilih bridge adaptor. Lalu klik OK. Lalu kita masuk pada CyberOps Workstation VM. Oke. Di sini kita diminta untuk membuka terminal dan menjalankan script ini. Saja sudo lab support files script as sini minta password for analyze, langsung saja kita masukkan CyberOps. Oke, sekarang kita lanjut pada part yang berikutnya, yaitu analyze pre-capture logs and traffic captures. Nah, di bagian 2 ini kita akan bekerja dengan file nimda download PCAP. File ini direkam pada lab sebelumnya dan berisi paket-paket yang terkait dengan unduhan malware nimda. Versi file sebelumnya milik saya itu jika dibuat di lab sebelumnya itu, dan ketika kita mengimpor ulang CyberOps Workstation VM itu tersimpan di direktori Home Analyze, namun salinan file tersebut juga tersedia di CyberOps Workstation VM di direktori Home Analyze Lab Support File PCAP, sehingga saya bisa menyelesaikan lab ini meski belum mengerjakan lab sebelumnya. Nah, untuk konsistensi output, lab ini akan menggunakan versi yang tersimpan di direktori PCAP. Meskipun TCP/DAM dapat digunakan untuk menganalisis file capture antar muka grafis Wireshark, membuat tugas ini jauh lebih mudah. Perlu diketahui juga bahwa TCP/DAM dan Wireshark menggunakan format file yang sama untuk paket capture, sehingga file PCAP yang dibuat oleh salah satu alat dapat dibuka oleh alat yang lain. Di sini pada bagian C itu
kita akan pindah ke folder lab support file PCAP dan melihat daftar file menggunakan perintah ls-l. Tapi sebelum itu, kita masuk pada direktori cd lab support .files garing PCAPS. Baru ls. Lalu, ketik perintah berikut untuk membuka file nimda download PCAP di Wireshark. Wireshark ptk nimda download PCAP. Nah, file nimda download PCAP ini berisi paket capture yang terkait dengan pengunduhan malware yang dilakukan di lab sebelumnya. File PCAP ini memuat semua paket yang dikirim dan diterima selama TCP/DAM berjalan. Jadi di sini pilih paket, kita diminta untuk pilih paket keempat dalam capture dan perluas bagian hypertext transfer protocol seperti yang ditampilkan di bawah ini. Ini kita klik teks. Nah, paket 1 hingga 3 adalah TCP handshake, yaitu 1-3 itu merupakan TCP handshake. Baru paket keempat ini menunjukkan permintaan untuk file malware. Ini mengonfirmasi apa yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi permintaan dilakukan melalui HTTP lalu dikirim sebagai permintaan GET. Lalu di sini Wireshark akan menampilkan karena HTTP berjalan di atas TCP, kita itu bisa menggunakan fitur follow TCP stream milik Wireshark untuk mengkonstruksi transaksi TCP. Jadi di sini kita diminta untuk pilih paket TCP pertama dalam capture. Kita klik kanan dan pilih follow TCP stream. Nah, di sini Wireshark akan menampilkan jendela baru yang berisi detail untuk seluruh aliran TCP yang dipilih. Lalu di sini terdapat pertanyaan, what are all those symbols shown in the follow TCP stream window? Are they connection noise, data, explain? Nah, di sini jawaban saya, simbol-simbol tersebut adalah isi sebenarnya dan file yang diunduh. Karena ini adalah file biner, Wireshark tidak tahu bagaimana cara mempresentasikannya. Simbol yang ditampilkan adalah tebakan terbaik Wireshark untuk memahami data biner sambil menerjemahkan sebagai teks. Lalu di sini terdapat juga pertanyaan, there are a few readable words spread among the symbols. Why are they there? Nah, itu adalah string yang terkandung dalam kode yang dapat dieksekusi. Biasanya kata-kata ini adalah bagian dari pesan yang diberikan oleh program kepada pengguna saat program berjalan, meskipun lebih merupakan seni daripada ilmu pengetahuan seorang.
Oke, lalu di sini terdapat pertanyaan, the word fragment displayed by Wireshark follow TCP stream window. Can you tell what executable this really is? Jadi dengan menggulir ke bawah pada jendela tersebut akan terlihat bahwa ini adalah file Microsoft Windows CMDX. Nah, di sini step yang berikutnya itu diminta klik close in the follow TCP stream window to return to the Wireshark nimda.download to PCAP file. Di sini kita close, lalu kita lanjut ke bagian yang berikutnya yaitu mengekstrak file yang diunduh dari PCAP. Nah, di sini karena file capture memuat semua paket yang terkait dengan lalu lintas, PCAP dari sebuah unduhan dapat digunakan untuk mengambil kembali file yang sebelumnya diunduh. Nah, di sini kita diminta untuk ikuti langkah-langkah berikut untuk menggunakan Wireshark guna mengambil malware Nimda. Di sini pada paket keempat di file nimda download PCAP yang ini, perhatikan bahwa permintaan HTTP GET dikirim dari 209.165.200.235 ke 209.165.202.133. Kolom info juga menunjukkan bahwa ini adalah permintaan GET untuk file tersebut. Sini. Ini dia. Lalu dengan paket GET request dipilih dan navigasi ke file, lalu export objek dan ke HTTP dari menu Wireshark. Lalu berikutnya, di sini Wireshark akan menampilkan semua objek HTTP yang ada dalam aliran TCP yang memuat permintaan GET. Nah, dalam kasus ini hanya file W32 nimda AMNX yang ada dalam capture. Jadi mungkin butuh beberapa detik sebelum file ditampilkan. Di sini terdapat pertanyaan why is 2.32.nimda.amx the only file in capture? Di sini jawaban saya karena penangkapan dimulai tepat sebelum pengunduhan dan berhenti setelahnya. Tidak ada lalu lintas lain yang tertangkap saat penangkapan sedang aktif. Lalu di sini di jendela daftar objek HTTP, pilih file W32 nimda AMMX ini, lalu klik Save As di bagian bawah layar. Lalu di sini klik panah kiri hingga tombol home muncul, klik home, lalu klik folder analyze. Dan simpan file tersebut di sini. Lalu kita kembali akan pada terminal. Lalu kita akan pindah ke folder home analyze dan tampilkan daftar file menggunakan perintah ls-l command. Sini kita ketik cd home dan ls-l. Lalu di sini terdapat pertanyaan,
Was the file saved? Di sini jawaban saya ya, sudah tersimpan, bisa dilihat. Lalu kita lanjut pada bagian G. Perintah file memberikan informasi tentang jenis file. Gunakan perintah file untuk mengetahui lebih lanjut tentang malware tersebut seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jadi kita akan menggunakan komen ini, file w32.nimda amm. Oke. Di sini seperti yang terlihat di atas, W32 Nimda AMMX memang merupakan file executable Windows. Lalu di sini terdapat pertanyaan, dalam proses analisis malware, apa langkah berikutnya yang kemungkinan akan dilakukan oleh seorang analisis keamanan? Ini jawaban saya, langkah-langkah selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh seorang analisis keamanan adalah 1. Analisis statis. Hashing itu dia menggunakan hash untuk mengidentifikasi file secara unik dan membandingkannya dengan database malware. Lalu di sini ada disassembly menggunakan alat seperti IDEA Pro atau Ghidra untuk membongkar file dan memeriksa kode assemble-nya. Lalu ada strings analysis menggunakan perintah string untuk mengekstrak teks yang dapat dibaca manusia yang bisa memberikan petunjuk tentang fungsi. URL atau alamat IP yang terkait. Baru di sini ada header analysis, memeriksa header PE untuk mendapatkan informasi tentang struktur file dan entry tabel import atau ekspor. Lalu di sini yang kedua ada analisis dinamis, ada sandboxing, itu menjalankan malware di lingkungan terisolasi atau sandbox untuk mengamati perilaku tanpa risiko terhadap sistem nyata. Lalu ada alat seperti Cuko Sandbox yang sering digunakan. Lalu ada monitoring tools, itu menggunakan alat seperti proses monitor, proses explorer, dan Wireshark untuk memantau aktivitas proses, perubahan sistem, dan lalu lintas jaringan. Lalu ada network analysis, itu mengamati dan menganalisis lalu lintas jaringan yang dihasilkan oleh malware untuk mengidentifikasi komunikasi dengan server command and control. Yang ketiga ada analisis perilaku, di dalamnya ada behavioral indicator, itu mencari indikator perilaku seperti pembuatan proses baru, injeksi kode, modifikasi registry, atau komunikasi jaringan yang mencurigakan. Lalu ada persistence mechanism, di situ mencari cara malware menjaga kelangsungan hidupnya di sistem, misalnya melalui task scheduler atau autorun registry key. Baru yang keempat ada analisis memori, yang di dalamnya itu ada memory dumping, itu mengambil dump memori dan dari sistem yang terinfeksi untuk analisis lebih lanjut menggunakan alat seperti volatility atau recall. Lalu ada volatility framework, di mana menggunakan volatility untuk mengekstrak dan menganalisis informasi dari dump memory seperti proses yang berjalan dan data yang dimuat. Yang kelima ada rekayasa balik atau reverse engineering. Di dalamnya ada detail code analysis, itu melakukan analisis mendalam terhadap kode untuk memahami algoritma enkripsi atau dekripsi. Payload atau teknik anti-analisis yang digunakan oleh malware. Keenam, ada pelaporan dan dokumentasi. Di dalamnya itu ada creating IOCS atau Indicator of Compromise yang mendokumentasikan indikator kompromi seperti hash file, alamat IP, domain, dan signature behavior. Writing a report, menulis laporan lengkap tentang temuan analisis, metode penyebaran, perilaku malware, dampak potensial, dan rekomendasi mitigasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Ferdinand Putri dan menjadi informasinya sistem pembangunan itu. Saat ini saya memberikan penjelasan tentang cyber pada 7 lab enterprise security and DNS data professional. Jadi kita masuk ke langkah-langkah yang pertama. Pertama adalah fitur dan dokumen. Kita masuk ke Media Box dan kita akan mengkaji
One size. Selanjutnya kita akan membuka pintu cyber. Kita akan selesai di bikin cicilan asas 9, 11, 24, gateway 1998, 1. Successful. Selanjutnya kita akan buka security room. Kita bisa buka. Setelah scaling security itu sudah oke. Kita langsung lanjut ke part yang selanjutnya. Investigate and SQL injection attack. Kali ini kita akan login ke kali. Setelah kita sudah lanjut
M dan kita akan masuk ke Firefox ya. Sudah masuk ke Firefox. Langkah selanjutnya, klik klik ini kita akan suka terus kita akan website.